luas pandangannya ke depan, lebih bagus pergaulannya, dan lebih mantap gerakannya ketimbang dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah teman-teman, mahasiswa yang berorganisasi itu mereka lebih gampang untuk mencari pekerjaan, bahkan gak nganggur-nganggur amat setelah mereka lulus kuliah, karena mereka tidak hanya dibekali, jadi ilmu yang kita dapatkan di kampus itu hanya akan 40% bisa kita aplikasikan di kehidupan setelah kita di bangku kuliah. 60%-nya adalah kemampuan kita berorganisasi pada saat kita masih menjadi mahasiswa. Ketika kita mahasiswa, kita sering ketemu dengan aktivis dari berbagai latar belakang. Seperti teman-teman di ruangan ini, ada yang jas kuning, ada yang jas ungu, ada yang jas biru, ada yang jas hitam. Kita terbiasa untuk bermuhasabah satu sama lain, terbiasa untuk berbicara di muka umum, terlatih jiwa leadership kita, terlatih kemampuan memimpin kita, sehingga kecenderungan kita untuk menganggur setelah selesai kuliah. Kalau aktivis, kalau mereka yang rajin berorganisasi, berbeda dengan mahasiswa yang cuma aktif di bangku kuliah saja. Kalau mahasiswa yang nggak berorganisasi, mereka nggak akan paham tentang dinamika yang kita diskusikan sehari-hari, seperti yang teman-teman diskusikan. Siapa yang peduli terhadap kebodohan, kebobrokan sistem pendidikan, guru honorer yang masih ada di kampung-kampung itu, guru honorer yang bergaji hanya Rp50.000 per bulan. Siapa yang peduli sama itu semua? Kalau sekedar menjadi mahasiswa ilmu pendidikan, nggak dilatih kepekaan berorganisasi, mana peduli untuk memperjuangkan nasib para guru di kampung-kampung misalnya. Bahkan di Jakarta itu masih ada kayak gitu, guru honorer yang hanya bergaji Rp400.000 per bulan. Padahal kebutuhan normal di Jakarta nggak uang 3 juta untuk hidup di Jakarta satu bulan. Tapi ada guru honorer yang hanya bergaji Rp400.000. Ini kan sangat gak layak. Dimana kita berbicara perjuangan terhadap itu? Di ikatan mahasiswa ilmu pendidikan. Kalau sekadar mencerdaskan kehidupan bangsa, ilmu pengetahuan, intelektualitas yang teman-teman dapatkan di bangku kuliah selama ini, itu sudah cukup untuk melahirkan generasi baru yang berintelektual. Tapi bukan seperti itu. Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti cita-cita para pendiri negara ini, lebih dari sekedar melahirkan manusia cerdas seperti para ahli, ilmuwan. Namun mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga bagaimana insan pendidik dapat menumbuhkan kesadaran akan harga diri, harkat dan martabat, kemandirian dan kejujuran kita sebagai anak bangsa. Bukan cerdas hanya sekedar pintar dalam akademis, namun cerdas secara sosial, cerdas untuk mengabdi, menorehkan karya-karya terbaik untuk berbakti pada ibu pertiwi. Itulah cerdas yang sesungguhnya. Cerdas dalam hal ini juga mampu menciptakan solusi bagi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cerdas dalam arti mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pendidikan untuk dirinya dan lingkungan serta kondisi yang dihadapi. Itulah cerdas yang sesungguhnya yang harus dilahirkan oleh forum mahasiswa ilmu pendidikan yang hadir pada hari ini. Bagaimana kita teman-teman hadir ke Jakarta ini tidak hanya sekedar bertemu bermuhajah satu sama lain, tetapi ada sebuah resolusi, ada sebuah tuntutan, ada sebuah konklusi bersama untuk diajukan kepada DPR RI, untuk diajukan kepada pemerintah. Tadi kan ada Bang Julhas ya, ada Bang Julhas. Mungkin teman-teman besok setelah selesai acara ini jangan dulu pulang, gitu. Jangan dulu pulang ke provinsi masing-masing, tapi buat resolusi di forum ini. Apa hasil daripada pertemuan teman-teman ini untuk kemudian disampaikan kepada DPR RI? Teman-teman kan punya kontaknya, nanti bisa beraudiensi ke DPR MPR, bisa beraudiensi ke Kementerian Pendidikan. Nah itu barangkali bagian daripada kontribusi teman-teman untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana memperjuangkan kepentingan guru-guru honorer misalkan, karena teman-teman bagian daripada insan pendidikan yang fokus dan konsentrasi di ranah tersebut.